Oke bro, melanjutkan materi tentang apa ini? Pembuktian teori kuantumnya Max Planck. Kemarin kita udah membahas salah satu bukti dari bahwa yang namanya cahaya itu adalah benar dianggap sebagai partikel. Itu adalah tentang mengenai efek fotolisinya Om Albert Einstein. Nah, kemudian beberapa orang lagi berlomba-lomba untuk membuktikan atau membenarkan bahwa yang namanya cahaya itu dianggap sebagai partikel. Nah, salah satu percobaannya lagi adalah efek Compton. Nah, berarti kan efek Compton itu yang namanya jelas ya Compton gitu ya. Nah, ini efek Compton juga membuktikan bahwa yang namanya cahaya itu dianggap sebagai partikel. Jadi ilustrasi sederhana dari efek Compton itu sebenarnya mah peristiwa tumbukan. Nah, yang namanya tumbukan berarti kan ya tidak lain adalah partikel atau sebuah benda kan ya. Karena yang namanya kalau gelombang nggak ada yang bertumbukan, adanya juga partikel. Oh, kalau begitu ya betul bahwa yang namanya cahaya itu dianggap sebagai partikel. Contohnya atau buktinya seperti ini. Kalau misalkan kamu punya elektron, nah elektronnya kan berada di dalam permukaan logam, anggap ya. Nah, ini elektron nih kan diam tuh. Nah, kalau diam berarti ya diam gitu kan ya. Kemudian si elektron ini ditembak oleh sebuah partikel atau misalkan cahaya. Ini foton nih, simbol untuk foton. Nah, dengan panjang gelombang tertentu misalkan lambda. Setelah dia menumbuk elektron, nah ternyata panjang gelombang setelah hasil tumpukannya dia berubah sebesar lambda aksen. Kita anggap bukan elektronnya ke sana kan ya. Nah, ini elektronnya artinya setelah tumpukan si fotonnya ke sana, elektronnya ke situ dengan membentuk sudut theta. Tuh. Maka perubahan atau misalkan selisih panjang gelombang sebelum dan sesudah tumpukan atau sesudah tumpukan atau sebelum tumpukan itu nilainya sebesar delta lambda gitu ya. Nah, nilainya sama dengan artinya nih lambda setelah tumpukan, nah, lambda aksen itu nilainya lebih besar dari panjang gelombang sebelum tumpukan. Artinya setelah tumpukan energi gelombangnya atau energi fotonnya dia akan menjadi lebih kecil gitu kan ya. Berarti lambda aksen min lambda nilainya sama dengan konstanta Planck dibagi dengan massa diamnya elektron. Nah, ini massa diam elektron dikali elektronnya sendiri dikali sama C cepat rampat cahaya dikali dengan 1 min cos theta. Artinya theta itu sudut hampurannya ya, hampuran Comptonnya. Oke, dengan H itu konstanta Planck nilainya ya 6,63 10 pangkat min 34. Kemudian di sana M0 artinya massa diam si elektron itu kan sekitar 9,1 10 pangkat min 31 kilogram. Dan cepat rampat atau kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi biasanya ada contoh kayak gini. Nah, contoh saja ini mah perubahan panjang gelombang setelah setelah terjadi tumpukan nilainya itu adalah setengah atau misalkan setengah H per M0 C. Maka sudut hampurannya adalah berapa? Berarti yang ditanya adalah sudut hampurannya berapa. Ya sudah, kamu tinggal masukin tuh delta lambdanya berapa. Nah, dari persamaan ini kan ya, delta lambda sama dengan H di sini adalah massa 0 M0 kali C dikali 1 min cos Q theta. Berarti delta lambdanya di sana udah ada setengah katanya H per M0 kali C. Berarti di sini H per M0 kali C dikali 1 min cos theta. Berarti kamu tinggal coret tuh, coret H0 HMC0 berarti ntar min cos awalnya kan ya, min cos theta sama dengan setengah setengah kurangi 1. Berarti kan min cos theta sama dengan min setengah atau cos theta sama dengan setengah. Berarti tetanya ya berapa? 60 derajat. Ini salah satu contoh dari peristiwa efek Compton. Jadi persamaannya ini menyatakan perubahan atau perubahan ya panjang gelombang sebelum tumbukan sama setelah tumbukan pada peristiwa tumpukan atau efek Compton. Untuk soal yang lebih lengkapnya silahkan dibuka lagi contoh-contoh soalnya. Nah, untuk teori efek Compton atau pembahasan efek Compton ya cukup segini saja dulu karena nggak ada lagi gitu kan ya. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.